katanya juga Bu Sri Mulyani sudah mengamankan akun-akun itu dan duitnya diambil negara. Kabar diberikan kepada seseorang, orang itu tidak bisa dipercaya, maka tidak ada gunanya, karena pasti bisa ditambah dan dikurangi. Itu penting. Jadi thiqah atau kondisi seseorang bisa dipercaya atau kepercayaan itu penting sekali. Apa yang dimaksud dhobit? Dhobit ada dua macam. Dhobit di dalam pikiran dan di dalam hati, dan dhobit di dalam persoalan teks. Katanya Kang Dadali punya akun dengan aset 300 juta. Itu artinya dia punya akun bintang 61 sama akun bintang 4 dan 3 mungkin, atau kalau bintang 4 full ke bawah lebih dari 300 juta. Oke lah, anggap bintang 6 dan bintang 4, harusnya dia hafal. Halo, selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Midhan Anis, di channel Sandikala. Teman-teman, sore ini saya agak santai di depan toko. Tadi saya dapat satu kiriman lagi. Tiap hari jadi dapat kiriman dari teman-teman ini. Dapat kiriman voice note terdiri dari dua aktor di dalam voice note. Aktor pertama teman yang melaporkan atau memberitahu itu. Yang kedua adalah omongan dari aktor lain yang dibicarakan oleh aktor pertama. Gitu ya ceritanya. Teman-teman, memang VTube ini selalu asik untuk digoreng. Kadang-kadang kita menerima berita-berita yang tidak fiqh ya, tidak jelas asal-usulnya, dan dengan berita ini mulailah terkuak, mulailah copot spion yang diklaim sebagai spion OJK. Itu ternyata adalah VTuber yang baru berperingkat silver, saya dengar, dari kelompok membernya Pak Antonius. Nanti bisa di cross check dengan Pak Antonius lah. Saya kira Pak Anton juga menonton video saya. Ada tadi mengatakan begini, kita dengerin aja coba suaranya. Jadi semalam saya ngikutin obrolan di SVI itu jam 3 dini hari. Di situ Andi Kris itu memberikan informasi, katanya perusahaan ini memiliki 4.000 akun tuyul, dengan semua akun tersebut memiliki paket bintang full dari 1 sampai 6. Kemudian informasi dari Andi Kris ini bahwa katanya Bu Sri Mulyani sudah memerintahkan kepada pihak terkait untuk membekukan rekening perusahaan, rekening 4.000 akun tuyul ini dengan nilai kekayaan sekitar 15 T. Nah, itu katanya 15 T ini di-hold oleh atas perintah Bu Sri Mulyani, kemudian nanti akan menjadi aset negara yang tidak bisa dikembalikan ke para member VTube. Kenapa pagi ini atau hari ini
para diamond yang membelot dan beberapa oknum-oknum yang membenci manajemen itu semua sama serentak memposting di medsos mereka tentang ditutupnya, diblokirnya rekening perusahaan dengan 4.000 akun tuyul dan 15 triliun nilai asetnya. Itu karena memang semalam mereka sepakat akan memblow up ini ke medsos. Itu atas dasar info dari Andi Kris. Nah, teman-teman sudah dengar sendiri ya, laporannya seperti itu. Yang disebutnya Andi Kris itu, Pak Andi Kris ini kalau di channelnya menggunakan nama Randi Jaya Farm pertanian ya, Simaniak. Jadi Randi Jaya Farm Simaniak. Memang saya lihat konten-kontennya ya kayak gitu, nggak valid informasinya. Oke, supaya teman-teman lebih jelas lagi, saya tak cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman udah tahu di Facebook, di medsos, sebagian VTuber yang menamakan dirinya sebagai Serikat VTuber Indonesia, itu para pemimpinnya hari ini memposting secara masif, termasuk Dadali ya. Saya dengar tadi di Facebook, video di Facebook Live atau apa itu, mengatakan 15 triliunnya diambil pemerintah ya gitu. Jadi ada menghembuskan isu bahwa manajemen itu mempunyai 4.000 akun tuyul katanya. Masing-masing akun terdiri dari bintang 1 sampai bintang 6. Dan katanya juga Bu Sri Mulyani sudah mengamankan akun-akun itu dan duitnya diambil negara. Ini rupanya yang oleh Kang Dadali dianggap sebagai money laundry. Baru ketahuan sekarang, oh seperti itu money laundry-nya. Yang dimaksudnya sebagai money laundry itu kayak gitu. Tahu nggak? Andi Kris itu siapa? Kita supaya tidak asal tuduh ya, kita dengarkan 2 pesan voice note dari Pak Andi Kris. Ayo kita dengerin. Itu nanti leader nanti disita asetnya, kayak kejadian Mimiles dan lain-lain tetap disita. Jadi kalau ini yang dikejar tetap manajemennya jelas. Manajemen yang satu itu Wilbert, yang kedua itu Alexius, Yunita itu komanditer. Dia komisaris dia. Yunita itu komisaris. Itu jelas direkturnya si Prabowo sama Wilbert. Cek aja ke anunya, saya sekarang tak bongkar malam ini di situs. Manajemen tuh takut ini uang tetap nggak bisa diminta ke pemerintah, nggak bisa, nggak boleh. Jadi VTube suruh cari sisanya uang 15 ini tetap pemerintah. Kalau nggak lolos ya udah uangnya hangus, kamu silahkan ngurusi hukum kamu sendiri. Itu pernyataan dari Pak Tongam kalau mau jujur. Itu kalau yang dekat itu sudah bilang sama analisnya, uang tidak boleh kamu lepas roadnya. Mereka harus cari uang untuk nutup VIP itu. Kalau nggak bisa ya udah jangan aktif. Kamu silakan tanggung jawab sendiri hukumnya dengan Baris Krim. Makanya nih manajemen juga pasti bingung. Saya juga sambil dengerin ini. Oke. Andi Kris ini mengatakan bahwa kita catat ini penting untuk kita catat untuk menilai informasi ini
bisa dipercaya atau tidak. Itu dari kebenaran sebuah informasi itu bisa diterima atau tidak diterima, itu tergantung yang mengucapkan itu bisa dipercaya atau tidak. Di dalam ilmu hadis ada aturan untuk menerima kabar yang benar, itu yang dinilai adalah pemberi kabar. Karena seorang pemberi kabar itu mempunyai syarat-syarat, syarat menerima, syarat menyampaikan. Jadi syaratnya tidak melekat pada dirinya, tapi melekat pada dirinya ketika menerima, melekat pada dirinya ketika menyampaikan. Syarat yang paling utama itu yang pertama, ketika dia menerima kabar, itu dia thiqah. Thiqah itu dapat dipercaya. Thiqah itu kondisi seseorang yang tidak suka berbohong sehingga bisa dipercaya. Kalau dia bisa dipercaya, maka otomatis dia layak menerima kabar. Kalau tidak bisa dipercaya, kabar diberikan kepada seseorang, orang itu tidak bisa dipercaya, maka tidak ada gunanya. Karena pasti bisa ditambah dan dikurangi. Itu penting. Jadi thiqah atau kondisi seseorang bisa dipercaya atau kepercayaan itu penting sekali. Yang kedua, ketika menerima kabar, seseorang harus dhabit. Dhabit itu kuat hafalannya. Apa yang dimaksud dhabit? Dhabit ada dua macam. Dhabit di dalam pikiran dan di dalam hati, dan dhabit di dalam konteks atau di dalam persoalan teks. Artinya begini, seseorang yang menerima kabar secara oral, secara ucapan, dia harus bisa menerima kabar itu dan mengingatnya di dalam pikiran, di dalam hati, sehingga kabar yang diterima itu apa adanya diterima, dan nanti ketika disampaikan apa adanya disampaikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu adalah dhabit fis sudur. Jadi yang pertama. Yang kedua, dhabit fis sutur, atau kuat hafalannya ketika menerima teks, apakah WA ataukah dalam bentuk buku, jurnal, apa saja. Seseorang kuat hafalannya, oh ini masalah ini ada di halaman sekian, di sebelah sini. Oh masalah ini yang ngirim si ini, kalau WA. Masalah ini ada di grup ini, yang ngirim ini kapan? Kira-kira 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Dhabit di dalam teks itu penting. Karena kalau tidak, maka ketika kita menyampaikan sesuatu dan kita blank, di kitab apa ya dulu yang saya baca dulu ada di mana ya? Sehingga dia mengarang bebas. Nah, paham ya? Oke. Ketika menyampaikan ada syarat. Dia harus seorang yang berakal. Kalau gila nggak boleh. Yang kedua dewasa. Anak-anak nggak boleh. Karena bukan dewasa dalam arti umur dewasa, tapi tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau anak-anak yang belum bisa membedakan yang benar dan yang salah, itu belum bisa diterima kabarnya. Meskipun dalam beberapa hal anak-anak lebih banyak jujur ya. Yang ketiga adalah jujur. Jujur tidak terpengaruh oleh kepentingan, itu maksudnya jujur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah adil. Adil, tidak menghukumi, tidak menghakimi ketika memberikan kabar. Begitu teman-teman ya. Sekarang setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan saudara atau Bapak Andi Kris terkait siapakah manajemen, coba siapakah manajemen? Dia menyebutkan manajemen
pertama adalah Pak Wilbert, manajemen kedua adalah Pak Alexius, dan Bu Yunita itu komanditer, seakan-akan sebuah CV sehingga sebutnya komanditer. Dia salah sebut, kemudian dia mengatakan komisaris. Nah, inilah berarti dia tidak dhobit ketika menerima kabar. Kenyataannya kabar tentang ini adalah salah total. Baik Bu Yunita, Pak Alexius maupun Pak Wilbert itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya manajemen. Mereka leaders, mereka berada di tataran membership. Mereka bukan bagian dari manajemen. Maka karena menerima kabar sembarangan, menerima seseorang atau Pak Andi Kris ini menerima kabar secara sembarangan, maka dengan demikian kabar-kabar lainnya tidak bisa diterima. Pertama. Yang kedua, dia mencoba membangun satu opini dengan menyatakan ada 4.000 akun tuyul full bintang 1 sampai bintang 6, dan dia menyebutkan angka yang signifikan yaitu 15 triliun rupiah. Asetnya 15 triliun rupiah di dalam 4.000 akun bintang 1 sampai bintang 6. Itu satu VIP harganya berapa, Pak Kris? Dan saya mendengar kabar tentang money laundry 15 miliar dari Kang Dadali. Kang Dadali sebagai seseorang yang menjadi corong, tidak selektif dalam menerima kabar, dalam menerima berita. Seharusnya dia selektif. Coba hitung sekarang. Katanya Kang Dadali punya akun yang senilai 300 juta. Itu artinya satu akun bintang 6 sama akun bintang 4 dan 3 mungkin. Atau kalau bintang 4 full ke bawah lebih dari 300 juta. Oke lah, anggap bintang 6 dan bintang 4. Harusnya dia hafal berapa aset di dalam 4.000 akun tuyul yang dikatakan tuyul itu nggak nyampe 15 miliar. Bahkan jauh sekali dari angka 15 miliar. Mengapa? Karena satu akun bintang 1 sampai bintang 6 full itu nilainya 277.200.000 rupiah. Kalau dikalikan 4.000 akun, maka hasilnya 1.108.800.000.000 rupiah. Nah terus yang 13,9 triliun kemana? Itu aset dari mana itu? Nah, dalam menerima kabar tidak selektif, maka akhirnya opini yang dibangun pun jadi berantakan. Sehingga sore ini terkuak spion OJK ternyata cuma seorang VTuber dengan peringkat silver yang tidak tahu siapa manajemennya. Dikiranya Pak Wilbert, Pak Alexius, dan Bu Yunita. Oke, selesai sampai di sini soal itu ya. Jadi kita tidak usah panjang-panjang, kita simpulkan saja semua yang disampaikan oleh Pak Andi Kris kepada sang spion copot. Sore ini spion sudah copot ya, maaf ya. Copot karena ternyata dia tidak menerima kabar langsung dari OJK dan memang disangkal itu sama OJK. Ternyata dia hanya dapat informasi bahkan dari seorang silver di kelompok membernya Pak Antonius bernama Pak Andi Kris. Nah, paham ya? Teman-teman paham semua? Jadi jangan terbawa.
Jangan terpengaruh oleh move-move yang dasar keilmuannya, dasar informasinya tidak valid. Informasi bisa dipakai ketika informasi tersebut valid. Ternyata dengan semua yang saya sampaikan ini terbukti bahwa informasi tidak valid. Ketika informasi tidak valid, maka informasi-informasi lainnya yang menyertai ya tidak valid. Karena kebohongan yang satu akan harus didukung dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Paham ya yang saya sampaikan ya? Teman-teman VTuber sejati dimanapun Anda berada, dan VTuber yang hampir hampir hanyut di sungai yang dibikin Kang Dadali, selektiflah di dalam menerima berita. Teman-teman yang tidak memiliki kompetensi, apalagi seorang gold mengaku diamond, dan dia bahkan diminta untuk menulis namanya saja di grup, tidak berani, malah ngajak japri. Yang demikian ini bukan tempat Anda mencari informasi. Carilah informasi kepada orang-orang yang kompeten. Kompetensi seseorang bisa dilihat dari bobot informasinya, bobot keilmuannya, dan kejelasan informasi yang tidak saling bertabrakan, yang tidak saling kontradiktif. Kita semuanya tahu bahwa manajemen sudah menunjuk dari awal dulu, sebelum dibangun, menunjuk, sebelum dibuka ini VTube, menunjuk My Future Business School untuk menjadi kanal informasi utama. Dan belakangan ini My Future Business School menunjuk beberapa channel yang Anda semuanya tahu untuk menyampaikan berita-berita yang valid, yang tidak dibumbui dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran. Saring berita, jangan biarkan Anda hanyut ke dalam kelompok orang-orang yang ingin Anda semuanya kentir, yang membuat sungai saja sudah kentir, masa Anda akan ikut-ikutan? Yang membuat sungai saja sudah di-ban akunnya, masa Anda ingin ikut-ikutan di-ban? Yang membuat sungai saja sudah nggak akan ada harapan untuk mendapatkan haknya kembali karena sudah mantan, masa Anda ingin jadi sama-sama mantan seperti dia? Jangan sampai. Itu aja. Selamat sore dan selamat berpikir jangan begini, tapi waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.